Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Saharil SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 12 Atap Mendukung, Kecamatan Mendukung, Kabupaten Melawi. Kali ini saya bersama Bu Rana. Ya. Beliau adalah guru mata pelajaran prakarya kelas 3. Selamat pagi Bu Rana. Pagi Pak. Iya, selamat pagi ya. Iya. Sehat Bu Rana? Sehat, puji Oh, Tuhan iya. sehat. Jadi bagaimana dengan kabar? Baik. Luar biasa Pak. Baik ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Setelah percakapan pra-observasi, saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas besok. Kira-kira seperti itu. Jadi adapun tujuan percakapan pra-observasi untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Iya. Kira-kira siap Bu? Siap. Oke ya. Baik, ya pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, Iya. baik ya Pak. Di sini saya berdasarkan rancangan yang saya rancangkan Iya. ya, tentang pembelajaran yang saya tuliskan di sini. Di sini saya gunakan ada dua ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu peserta didik harus mampu memahami dan mengetahui jenis-jenis dan sifat-sifat kayu. Iya. Ya, seperti itu Iya. ya Pak ya. Nah, yang kedua ya, saya juga menyuruh siswa harus mampu memahami jenis-jenis dan sifat-sifat bambu. Iya. Seperti itu. Iya. Berdasarkan buku pengetahuan yang mereka baca atau diperdengarkan secara langsung Iya. oleh saya, seperti itu. Ya, jadi itu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ya Bu. Iya. Baik Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Kira-kira Ya, itu. baik. Di sini saya kemungkinan saya menggunakan dua aspek ya Pak. Iya. Yang pertama aspek pengetahuan sesuai dengan pengetahuan siswa. Yang kedua Iya. itu aspek keterampilan. Ya, seperti Iya. itu. Jadi area pengembangannya ada dua Ibu. Iya. Ada dari aspek pengetahuan dan aspek Pengetahuan, keterampilan. keterampilan. Iya, Ya, seperti baik itu. ya. Oke, selanjutnya Bu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, dan model ya, Iya. pembelajaran seperti apa. Iya. Seperti itu. Ya, baik Pak ya. Strategi yang saya gunakan di sini itu sesuai bereferensiasi yang Iya. berdasarkan kesiapan siswa belajar, Iya. yang berdasarkan integrasi sesuai dengan sosial, emosional siswa, Iya. seperti itu. Iya. Terus model pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, di sini saya menggunakan model PBL atau Iya. model berbasis Model berbasis masalah ya. ya, model berbasis masalah seperti Iya. itu. Nah, di sini saya menggunakan metode diskusi Pak, Oh, atau iya. kerja kelompok gitu. Oke, baik ya. Seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu dalam proses pembelajaran ini ke depan berarti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Iya. menggunakan metode diskusi, Iya, dan model pembelajaran PBL ya, Iya. ya problem based learning ya. Iya, betul. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Iya. Ya, kebetulan saya ada jadwal di kelas 9 pada hari Iya. Sabtu ya Pak, Iya. di jam ketiga dan keempat, Iya. kelas 9 atau kelas 3 seperti Iya. itu. Nah, nanti saya akan mengajar materi itu pada hari itu, seperti itu. Oke. Kemudian terakhir Bu, Iya. terakhir sebelum
kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini kira-kira? Ya, sesuai dengan percakapan kita atau percakapan yang telah kita lakukan, di sini saya mendapat gambaran Kak, Iya. tentang media apa yang saya gunakan ketika kegiatan atau pembelajaran nanti yang saya lakukan di kelas seperti itu. Iya. Ya. Mungkin itu saja Kak. Oh iya. Baik Bu ya. Jadi terima kasih Ibu telah memberikan luang waktu untuk melakukan percakapan praobservasi bersama saya Bu. Nanti setelah ini besok ya, jadi Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, di hari Nanti, Sabtu. Ya, di hari Sabtu ya, Ya. kita pelajaran prakreal Bu. Iya, Apa ya? Nanti saya yang akan mengamati. Kemudian setelah proses pembelajaran selesai, nanti akan Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Ada yang kurang sehat? Siap belajar? Ya Bu. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Coba satu orang pimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Ada salam Kak? Ya. Oke. Semuanya hadir semua? Hadir. Hadir. Sudah absen? Siapa yang tidak masuk? Yang di sini opsi. Oke, keterangannya apa? Sakit atau pergi mana? Hah? Oh, sakit. Ada surat izin atau surat sakit ada? Ada. Oke, kalau ada, berarti siap ya? Balik, kasih. Apa? Nggak usah, ya. Nanti ada yang tanya jawab. Artinya mereka yang bertanya, kamu yang jawab. Itu namanya dia tanya jawab. Dalam presentasi ya. Kalian harus paham ya. Jangan main asal-asal jelas-jelaskan di depan tapi tidak paham. Karena perlu semuanya dijelaskan, dicatat atau kalian itu. Ya, tapi kalian paham apa itu jenis lainnya sifatnya itu apa jenis kalian yang halus. Kalau bisa ditambah atau soalnya itu ya lama itu si Denis dan si Putra harus paham juga dengan materinya karena nanti ada tanya jawab dari kawan-kawannya
2,5 sampai 15 cm serta tebal dinding 6 sampai 13 mm serta panjang satu ruas 45 sampai 56 cm. Tinggi bahu hapus dapat mencapai Perkenalkan nama saya Selvi. Kami akan mulai dari jenis kayu. Jenis-jenis kayu ada banyak. Kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, dan kayu senopeli. Kami ambil salah satu jenis kayu yang ingin kami jelaskan. Kami mengambil kayu mahoni. Sifat dan karakteristik kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki serat yang halus dan mudah dipotong. Diserut, dibentuk atau diamplas sehingga cocok untuk bahan membuat produk kerajinan seperti furnitur dan ukiran. Kayu mahoni juga merupakan salah satu jenis kayu khas dari tropis seperti Indonesia. Ciri-ciri kayu mahoni. Ciri kayu mahoni. Bagian teras atau tekan kayu mahoni umumnya berwarna merah muda, namun ada juga yang berwarna merah tua pada kayu yang muda tua. Tekstur kayu mahoni juga halus dan berpori-pori kecil. Serat kayu mahoni juga lurus dan terpadu. Nah, ini ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Nah, itu pertanyaannya sesuai dengan materi yang kalian presentasikan tadi ya. Ya. Sebenarnya tidak boleh pakai paket karena materi yang pertanyaan yang ditulis di depan itu udah ada yang kalian jelaskan tadi sebenarnya ya, nggak apa-apa. Oke, pakai. Sudah ya. Ada yang belum? Dennis belum ya?
Doa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan Engkau. Tadi pagi hingga siang hari ini kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan kami selanjutnya. Ya Tuhan, lindungilah dan anakmu yang Kristus dalam kehidupan kami. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Saharel, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 12 Satap Menokung, Kecamatan Menokung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya bersama Bu Rana. Beliau adalah guru mata pelajaran prakarya kelas 3. Beliau adalah sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, ya Bu? Iya. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Sehat Bu? Luar biasa sehat. Iya. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Sehat? Sehat ya. Syukur. Kita sepatutnya berterima kasih karena selalu diberi kesehatan Bu. Iya. Begitu. Begini Bu, ini karena kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian observasi ya. Kali ini saya dan Ibu akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana jalannya proses observasi di kelas yang dilakukan kemarin. Seperti itu ya. Jadi adapun tujuan dari percakapan observasi ini, percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi apa Ibu sudah siap ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan? Siap. Baik ya. Kita langsung mulai saja Ibu. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi yang dilakukan di kelas? Ya, perasaan saya ya Pak ya. Iya. Jujur pertama saat diobservasi Iya. agak terasa gugup ya Pak ya. Namun setelah menjalani kegiatan pembelajaran di kelas, perasaan itu hilang. Iya. Dan bahkan menjadi menyenangkan karena siswa juga ya Pak ya. Iya. Ikut menyenangkan seperti itu. Jadi ujung-ujungnya Bu menyenangkan ya? Iya, menyenangkan. Ya awalnya memang pertama tuh perasaannya gugup, terus rasa grogi lah seperti Iya. itu Pak ya. Iya. Saya kira itu biasa lah yang dialami semua guru. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya. Terkait dengan area pengembangan, bisa diceritakan kembali nggak Bu? Seperti apa area pengembangan yang Ibu lakukan, langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, baik ya Pak ya. Nah, area pengembangan yang saya lakukan kemarin itu ada Iya. dua ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan Iya. dan ada aspek keterampilan. Iya. Nah, di aspek pengetahuan ini yaitu kemampuan si murid atau siswa ya Pak ya, Iya. memahami dan menguasai materi Iya. seperti itu. Nah, sedangkan di aspek keterampilan itu berkaitan murid dalam kemampuan kerjasama, diskusi, Iya. dan mempresentasikannya seperti itu Pak. Iya. Nah, di sini mereka menggunakan metode diskusi Pak. Oh. Dan model pembelajaran PBL seperti itu. Jadi menggunakan metode diskusi dan model pembelajaran PBL ya Bu? Iya betul. Oke. Baik Bu, yang ketiga, menurut Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah kendala-kendala yang dihadapi Ibu dalam proses pembelajaran itu? Pasti ada Pak Iya. kendalanya.
Nah, kendala yang dihadapi saat pembelajaran di kelas itu ada sebagian murid Pak tidak terlalu aktif dalam diskusi, terus kurangnya referensi dalam diskusi, terutama berkaitan dengan sumber bahan yang akan didiskusikan seperti itu Pak. Nah, jadi itu kendalanya Bu. iya. Kemudian yang keempat Bu, Iya. apa rencana tindak lanjut yang dilakukan Ibu agar pembelajaran ke depannya lebih menarik? Iya. Rencana saya rencana tindak lanjut ya Pak ya. Iya. Nah, yang akan dilakukan ke depan Iya. itu saya akan mempelajari kendala-kendala yang terjadi saat sekarang ya Pak ya. Iya. Sebagai bagian dari refleksi saya dengan bagian ke depan. Saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih terarah, seperti itu ya Pak ya, menarik dan menyenangkan bagi siswa, seperti itu. Oke Bu, semoga apa yang menjadi harapan Ibu, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dapat terwujud dengan baik, dapat Ibu lakukan dengan baik ya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam percakapan pasca observasi ini. Ya, saya ucapkan selamat pagi Bu. Pagi. Semoga sehat selalu.